Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Afifatarko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana edukasi tentang merokok. Nah, edukasi ini adalah termasuk salah satu dari Clinical Skill Lab dari FKK UMJ pada sistem respirasi. Seperti yang kita tahu bahwa merokok itu sangat merugikan hidup kita, baik dalam segi kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Nah, apabila ada seseorang yang ingin berhenti merokok, itu akan sangat membantu dirinya, keluarganya, dan orang di sekitarnya dalam 3 hal tersebut, ya tadi, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Semisal dalam kesehatan akan sangat membantu seperti ini misalnya. Kalau misalkan seseorang ingin berhenti merokok, maka dalam kesehatannya dia akan terhindar dari banyak penyakit. Semisalnya pada paru-paru, itu kita bakal terhindar dari serangan PPOK, asma, pneumonia, TBC, dan lain sebagainya. Dan fungsi paru pun akan lebih maksimal bila orang ingin berhenti merokok. Nah, pada status sosialnya, maka akan membuat seseorang menjadi meningkatkan kepercayaan diri seseorang gitu. Jadi lebih pede, lebih kayak dirinya sendiri gitu. Dan kalau misalkan masalah ekonomi, biaya yang harusnya kita beli untuk rokok itu dapat kita alihkan kepada yang lain. Misalkan kalau misalkan sehari aja misalkan ada 1 bungkus, itu kan ibarat kita perlu mengeluarkan uang sampai 20.000 ya sehari. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung aja 20.000, kita tabung sampai 1 bulan deh. 30 kali 20 itu aja udah kita dapat 600.000 dalam sebulan. Itu tabungan loh. Kita sudah mengetahui bagaimana manfaat dari berhenti merokok. Cuma harus kita tahu juga bahwa dalam proses untuk berhenti merokok ini pasti ada banyak kendala yang harus dihadapi gitu kan. Nah, pada banyak orang, pada banyak klien, bahwa kendala utama dari berhenti merokok ini adalah segi biologisnya. Entah merasa pusing, merasa mual, atau bahkan merasa pahit, kayak nggak enak gitu badannya. Jadi bener-bener kalau udah ngerokok lagi ya badan udah enak lagi gitu. Nah, ada juga kendala sosialnya, seperti misalkan kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kalau misalkan nggak rokok pasti kayak nggak usah temenan gitu, atau nggak dikucilin, disingkirin gitu. Itu adalah kendala-kendala dimana seseorang hadapi saat proses berhenti merokok gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana edukasi merokok dengan menggunakan metode 5A. Oke? Nah, jangan lupa untuk simak video berikut ini. Ya, silakan masuk. Ya. Oke, Pak, silakan duduk. Iya. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Asep. Asep? Pak Asep ya? Ya. Pak Asep, ada keluhan apa datang sih? Oh, ini saya mau berhenti merokok, Dok. Oh, mau berhenti merokok? Iya. Oke, untuk ini mungkin saya nanya identitas Bapak dulu ya. Bapak Asep, umurnya berapa? 25. 25, tanggal lahirnya? 14 September. 14 September. Oke, 14 September. Alamatnya di mana, Pak? Jalan Mawar nomor 5, Dok. Di yang Mawar, Tangerang. ya. Ya. Pekerjaannya apa, Pak? Saya ini buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya. PNS swasta? Swasta. Swasta. Oke, pendidikan terakhir apa? SMA. SMA ya? Iya. SMA. Status pernikahan udah menikah belum? Belum. Belum nikah. Belum. Berarti nggak punya anak ya? Ya. Untuk nomor telepon boleh? 087. Ya, 087. 0 Ya. 365 Ya. 234. 234. Oke. Bapak datang ke sini sebelumnya ada keluhan nggak? Maksudnya kayak batuk, sesek atau apa gitu? Kalau sesek mah udah kayak dirasain lama rokok lama ya, Dok, tapi udah kayak dibiasain, kayak jadi makanya kalau mau berhenti susah, kayak udah biasa gitu.
Oke, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyain nanti untuk mengenai Pak Asep menggali ini ya, untuk berhenti merokoknya ini gitu. Untuk saat ini di rumah yang tinggal sama Bapak nih, itu ada nggak yang merokok? Enggak, saya ngekos tuh. Oh, ngekos. Iya. Ngekos ya? Sendiri berarti? Iya. Ngekos. Untuk keluarga, kakak, adik, atau bapak gitu, ada yang merokok? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya fokus ke Pak Asep. Nah, Pak Asep ini usia mulai merokoknya pas kapan? Pas 18 tahun gitu, lulus SMA tuh. Lulus SMA ya? Iya. 18 tahun, berarti sekarang umur 25. Berarti udah 7 tahun ya? 7 tahun sudah merokok. 7 tahun. Alasan mulai merokok tuh kenapa? Kenapa ya Dok ya? Ya lingkungan kerjanya gitu, orang rokok semua juga kayak ikut aja gitu. Oh, keikut ya? Ikut sama teman-teman berarti? Nah, biasanya dalam sehari itu jumlah rokok itu berapa bungkus? Satu bungkus aja. Satu bungkus. Nah, kalau di Indonesia itu kan beda-beda ya. Ada yang sisi 10, 12, 16. Bapak yang mana? Yang 12. 12 ya? Berarti sehari 12 batang. Oke. Selanjutnya berarti tadi kan satu hari itu 12 batang ya. 12 batang. Setelah Bapak bangun pagi nih, langsung merokoknya itu kayak 5 menit baru habis bangun langsung merokok, atau sampai 30 menit, atau sampai 1 jam atau lebih? Langsung sih Dok, enak Dok. Langsung ya? Oh, oke. Sambil ngopi kan enak. Oh, berarti bener-bener langsung mau tidur ya? Oke. Waktu yang paling gak rela buat dihentiin, misalkan kayak pagi-pagi itu karena mungkin enak, jadi nggak enak kalau nggak boleh dihentiin, atau nggak malam-malam, atau itu yang mana Pak? Waktunya? Pagi sih. Pagi ya? Iya. Pagi. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan pagi di sini Bapak rokok terbanyaknya itu pas 2 jam setelah bangun atau setelah itu? Banyaknya? Setelah itu, pagi satu aja sih. Oh, jadi setelah itu ya? Oke. Kalau misalkan di tempat kerja nih, di tempat kerja kan pasti suka dilarang buat merokok ya. Nah, itu masih susah nahan nggak? Oh, saya pengen banget sih Dok, tapi tetap nahan sampai jam makan siang biasanya. Oh, tapi susah ya, agak Iya. sulit ya. Oke. Nah, misalkan Bapak pernah berbaring nih, misalkan sakit sampai berbaring, apakah Bapak bakal tetap merokok? Pengen ya. Nekat sih ya. Ya, oke. Berarti kita hitung ya. Toleransinya 1, 3, 4, 1, 5, 6, 7. 7 berarti tingkat ketergantungan Bapak 7 poin, yaitu ketergantungan sedang. Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kesini nih, pernah nggak berusaha untuk berhenti merokok? Sendiri berusaha Dok, tapi nggak ngerti caranya. Pernah ya berusaha berarti ya? Berusaha. Pernah. Berapa kali? Ya kadang sering itu, terus ketemu temen ditawarin pengen ketemu lagi gitu. Oke. 10 kali berarti pernah ya? Buat kayak berusaha pengen berhenti? Atau nggak sampai 10? Nggak sampai sih. Nggak sampai. Kurang dari 10 ya. Nah, kapan usaha terakhir mau berhenti merokok ini? 1 tahun yang lalu? Oh, Yang sebelumnya? sebelumnya Berapa 4 bulan yang lalu? lalu ya? 2 bulan lalu. 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan. Jumlah hari bebas merokok. Jadi kayak misalkan Bapak tuh bener-bener kayak pengen berusaha berhenti merokok berapa hari gitu? Oh, Waktu kemarin? seminggu doang sih. Seminggu ya? Seminggu. Nah, berarti kan habis itu Bapak merokok lagi nih, Iya. sampai sekarang kan?
Berarti gagal tuh proses untuk berhenti merokoknya. Nah, masalah apa sih yang dihadapi sampai akhirnya pengen merokok lagi gitu? Ya tekanan pikiran, Stres ya? terus ya mulutnya tuh agak pahit-pahit gitu dok. Jadi Oke. Berarti nggak tahan ya, bener-bener pengen ngerokok banget gitu. Oke. Nah, Bapak nih tingkat kesiapannya itu apakah bener-bener pengen sekarang untuk memutuskan, pokoknya saya harus berhenti merokok, atau kayak baru niat doang, atau baru diskusi ke keluarga aja, atau gimana? kalau bisa gitu sih dok. Kalau sih saya nggak mau ini dok, nggak mau saya ngerokok kan. Ini buat ke depan keluarga saya juga gitu. Oh, tapi udah niat ya? Iya. Udah, oke. Nih, tingkat motivasi Bapak ini dari 1 sampai 10. Kalau mahan 1 itu benar-benar nggak termotivasi nih. Kalau 10 benar-benar termotivasi. Dari 1 sampai 10, nomor berapa Bapak termotivasi? 10 lah, aku pilih 10 lah. 10 ya? Oke, udah bagus banget nih berarti nih. 10. Bisa lah buat berhenti. Nah, apa sih alasan pengen berhenti ini? Itu kalau sih saya pengen berhenti, saya mau bikin keluarga yang bagus. Kalau saya anak saya juga. Oke, berarti diminta oleh calon ya? Ya, sama Nih. niat sendiri juga. Oke. Nah, kan sekarang tanggal 4 nih. Tanggal 4. Di sini tanggal Bapak mau mulai berhenti ini tanggal berapa? Maksudnya cepatnya. Mulai kayak diusahain, mau misalkan dari besok atau dari tanggal berapa gitu, untuk mempersiapkan diri dulu mungkin? Tanggal 11 sih dok. 11 ya? Minggu di puas-puasin dulu. Oke, tanggal 11. Nah, di sini kami menawarkan 3 hal. 3 hal untuk cara berhenti merokok ini. Ada yang seketika, jadi kayak langsung stop banget, misalkan tadi Bapak kan 12 batang sehari. Itu baru langsung stop gitu. Atau bertahap, misalkan sekarang 12, nanti selanjutnya 11, 10, 9, 8 sampai habis. Atau yang terakhir yaitu penundaan, misalkan kan tadi Bapak bangun tidur langsung merokok ya. Nah, itu ditunda misalkan jadi 2 jam setelahnya, atau terus kemudian 4 jam setelahnya, 8 jam setelahnya gitu. Pilih yang mana Pak? Pengennya sih kan seketika, tapi susah. Aku pernah nyoba bertahap aja dok. Bertahap aja ya. Oke. Baiklah, untuk pertama kali kita akan mencoba tanpa obat ya. Jadi nggak kita kasih obat dulu. Nanti kesini lagi 2 minggu setelah Bapak mulai berhenti. Berarti tanggal 11 ditambah berapa tuh? 14. 11 tambah 14 itu 25 ya. Tanggal 25 Mei nanti kesini lagi. Oke Pak? Silakan Pak, tanda tangan dulu di sini. Oke, siap. Saya juga tanda tangan sebagai konselor ya. Baik, jangan lupa ya Pak ya, tanggal 25 Mei kesini lagi. Ya, saya dapat. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pada hasil pemeriksaan tadi dapat kita simpulkan bahwa klien kita ini merokok sudah kira-kira sampai 7 tahun ya. Dari usia 18 tahun sampai sekarang yaitu usia 25 tahun. Nah, di sini jumlah yang jumlah yang rokok yang dia pakai selama 1 hari itu ialah 1 bungkus sehari dengan yang isinya itu 12 batang, sehingga indeks Brickman-nya itu 7 tahun, selama 7 tahun ini dia merokok dikali 12 batang per hari itu sama dengan 84 ya. Nah, 84 itu kurang dari 200, sehingga indeks Brickman-nya itu adalah ringan. Selanjutnya tadi sudah sesi tanya jawab tentang toleransi Fagerstrom. Nah, di sini adalah tentang tingkat ketergantungan si klien tersebut gitu. Nah, Pak Asep ini dia tingkat poinnya itu adalah 7. Nah, pada poin 5 sampai 7 yaitu ketergantungan sedang. Baiklah, klien kita ini sebelumnya yaitu Pak Asep ya,
sudah berusaha berhenti merokok sebelumnya, itu kurang dari 10 kali. Nah, terakhir kali untuk berusaha merokok ini adalah 2 bulan yang lalu. Nah, ini menurutnya bahwa 1 minggu untuk berhenti merokok aja itu sangat sulit, sehingga dia merasa stres, mulutnya pahit, dan ini yang membuat adalah sebuah alasan dia untuk kembali merokok gitu. Nah, pasien ini tingkat motivasi untuk berhenti merokoknya sangat tinggi, yaitu 10 gitu ya, sangat-sangat tinggi. Nah, biasanya kalau misalkan tingkat motivasinya itu tinggi, insya Allah dia akan bisa berhenti merokok dengan baik gitu. Alasan ingin berhenti merokok itu adalah karena ingin menikah, calon istri ingin dia berhenti merokok. Nah, tapi terutama pasti ada niat dari dalam dirinya sendiri. Oke, setelah kita menawarkan 3 hal bagaimana cara berhenti merokok ini, si klien kita ini memilih untuk cara bertahap, yaitu misalkan yang sekarang 10, sekarang 12, ini nih 12 batang, besok 11, besoknya lagi 10. Jadi bertahap mengurangi batang rokok yang dihisap setiap harinya, sehingga nanti adalah habis gitu ya. Pada kali ini kita tidak akan mencoba untuk farmako, kita pakai yang non farmako dulu. Jadi si pasien berusaha dulu dari dalam dirinya sendiri untuk berhenti merokok. Si klien ini ingin mulai berhenti merokok ini tanggal 11, sehingga 2 minggu kemudian itu adalah konsultasi. Jadi dia berhenti merokok kapan, dan 2 minggu kemudian dia harus konsultasi untuk ditanyai dampak apa yang terjadi setelah ia berhenti merokok ini gitu. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.